Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Di sini saya selaku moderator akan membawakan FGD atau Focus Group Discussion. Focus Group Discussion pada kali ini yaitu berkaitan dengan gejala PTSD atau gangguan stres pasca trauma akibat dari kasus bullying di sekolah. Untuk pelaku-pelakunya antara lain yaitu ada korban atau pelaku, kemudian psikolog, orang tua, dan guru. Ya, perkenalkan saya Ansar Farudin selaku moderator. Anggi Sukmawati sebagai pelaku atau korban. Kemudian saya Olivia Aprilia sebagai psikolog. Saya Ainur Rahmania sebagai orang tua. Saya Robi sebagai guru. ya, jadi tadi terdapat 4 orang, antara lain pelaku atau korban, kemudian psikolog, orang tua, dan guru. Saya akan bertanya untuk yang pertama terhadap korban selaku orang yang pernah mengalami kejadian tersebut. Baik, mungkin untuk korban bisa Anda ceritakan mungkin bagaimana sebenarnya awal kejadian yang menimpa Jadi kepada awalnya itu Anda. terjadi pada saat saya masih berada di bangku SMP, lebih tepatnya kelas 10. Saya menjadi korban bully yang pada saat itu terdapat 2 teman saya lelaki, teman sekelas saya lebih tepatnya. Awalnya saya mengira bahwa canda-candaan tersebut biasa saja, tapi semakin lama semakin kesini kata mereka semakin berlebihan dan terlalu tidak wajar dan tidak enak untuk didengar. Jadi kedua teman saya ini merupakan, bisa dibilang bahwa mereka sosok yang berkuasa dan bisa dibilang bahwa mereka cukup terkenal. Jadi mereka memang terbiasa untuk menggoda anak-anak yang lain. Jadi saya mengiranya awalnya seperti itu, tapi lama-kelamaan bahwa candaan mereka mulai menyinggung kekurangan fisik saya. Lebih tepatnya kekurangan fisik saya adalah terletak pada gigi saya, yang mana ketika orang yang berhadapan dengan saya atau ngobrol dengan saya akan sadar dan paham bahwa terdapat kekurangan saya pada gigi saya tersebut. Jadi kata-kata yang mereka keluarkan sampai sekarang yang sering terngiang-ngiang adalah seperti ini: kamu tuh loh cacat, kamu jelek, kamu tuh nggak pantas sekolah di sini. Itu sih kata-kata yang menurutku tuh terlalu menyakitkan, walaupun mungkin bagi orang lain itu biasa aja, tapi kalau sudah menyinggung fisik itu menurutku udah keterlaluan sekali begitu. Pernah hal tersebut juga
berdampak banget kepada pada kehidupan bersosial saya, termasuk pertemanan, lingkungan apapun, lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Saya cenderung membatasi hal-hal tersebut. Bahkan bisa dibilang saya merupakan antisosial pada saat itu. Karena saya mikirnya ketika orang yang ngobrol dengan saya atau orang baru seperti itu, saya mengira bahwa mereka akan melakukan hal yang sama pada saat yang telah teman saya lakukan terhadap saya. Jadi saya sangat-sangat membatasi untuk bertemu orang baru atau ngobrol dengan orang. Kemudian pada saat SMP itu bahkan saya selalu berangkat paling pagi dari siswa semuanya dan terusnya teman sekelas saya agar mereka enggak menyadari bahwa saya datang gitu, bahwa agar saya tidak disorak-sorai. Jadi saya menghindari hal tersebut dan pada saat pulang pun saya juga sangat-sangat membatasinya untuk pulang lebih terakhir. Apa yang Anda rasakan saat itu? Kalau yang saya rasakan gimana ya, jelas sakit hati karena kata-kata tersebut. Terus juga saya jadi orang yang penakut banget, insecure, nggak pede mau ngelakuin kegiatan apapun, jadi lebih menjadi orang yang membatasi pergaulan sih. Terus juga jadi lebih kepikiran, terus nggak nyaman sih kalau ketemu sama orang baru. Terus juga lebih gimana ya, lebih kepikiran, terus sampai ngefek ke mana-mana sih, ke fisik, ke mental nomor satu. Susah tidur, bahkan bisa tidur tapi mimpi buruk sih jelas. Terus juga jadi antisosial itu sih. Kemudian, apakah Anda pernah melaporkan kejadian ini kepada pihak sekolah? Kalau Atau ke pernah mengadukan ke sekolah orang tua? pernah sih, tapi bukan saya secara langsung, tapi lebih ke sahabat saya yang melaporkannya. Kalau dari keluarga jelas saya bilang, tapi tidak langsung bilang yang setelah kejadian itu, tapi butuh proses beberapa bulan baru saya bisa terbuka bercerita kepada kedua orang tua saya. Kalau pihak sekolah lebih ke guru sih, guru wali kelas saya, karena mungkin karena pada dasarnya saya seorang yang tertutup, jadi saya nggak nyaman aja kalau ada orang lain yang tahu tentang permasalahan saya, apalagi tahu kalau saya dibully tentang Kemudian kesalahan saya. bagaimana Jadi kayak respon ketika saya jadi nggak nyaman aja Anda gitu kalau melaporkan kepada pihak sekolah atau kepada semakin orang banyak tua? orang tahu, semakin nggak nyaman juga saya, semakin insecure dan Ketika lain-lain Anda sih. melaporkan, merasa lebih tenang atau malah sebaliknya, Kalau Anda ke malah semakin pihak tidak berani sekolah, untuk melaporkan? saya ngerasa nggak nyaman aja sih pada waktu itu. Tapi kalau keluarga jelas memberikan support penuh kepada saya, malah kedua orang tua saya itu yang menyarankan saya untuk berobat ke psikolog. Pokok intinya harus bisa sembuh, harus bisa menjadi yang lebih baik, harus bisa menjadi seperti yang sebelumnya gitu. Karena mungkin saya juga, orang tua saya nggak tega kalau lihat saya tiap hari merasakan itu. Baik, kemudian kita beralih ke ini ya, ke psikolog. Tadi sudah dijelaskan oleh korban bullying di sekolah, bahwasanya dia mengalami kejadian
Saya mau beralih pertanyaan ke pihak psikolog. Untuk pihak psikolog, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana seorang psikolog menanggapi kejadian seperti ini. Nah, dilihat dari gejala yang muncul dari si korban tersebut, bahwa si korban ini mengalami gangguan mental PTSD atau post traumatic disorder, yaitu gangguan yang muncul setelah mengalami kejadian trauma. Nah, kejadian trauma ini macam-macam ya, seperti yang mengancam nyawa, yang membahayakan dirinya, atau munculnya rasa sakit, kekerasan yang dialami. Nah, kalau menurut saya sebagai psikolog, harusnya si si korban ini itu dapat membuka hatinya agar tidak terlalu tertutup gitu. Maksud saya, dia kan tadi sempat berbicara bahwa dia memiliki sifat tertutup. Nah, itu yang membuat dia itu semakin tertekan dengan keadaannya, yang akan semakin memperburuk keadaan gangguan mental si korban ini, gitu. Jadi, intinya ketika kita mengalami kejadian seperti itu, hal pertama yang harus dilakukan korban yaitu memiliki sifat asertif. Jadi harus menceritakan kepada orang-orang terdekat dia, baik itu teman, keluarga, ya pokoknya orang yang dia anggap dia mampu mampu menolong dia keluar dari keadaan seperti itu. Gitu. Untuk langkahnya sendiri mungkin bisa dijelaskan apa yang seharusnya dilakukan gitu apabila terjadi kejadian semacam ini. Nah, yaitu seperti yang saya jelaskan ya. Jadi dia harus menumbuhkan rasa asertifnya terlebih dahulu. Harus menceritakan kepada orang tua terutama. Nah, kalau dia tidak menumbuhkan rasa asertifnya, maka dia akan semakin tertekan dengan keadaannya itu. Nah, dia kan kalau dibully kan pastinya dia merasa takut untuk menceritakan kejadian seperti itu kepada orang-orang terdekat ya, karena dia merasa malu seperti itu. Nah, itu yang harus dihilangkan terlebih dahulu. Gitu. Kalau kejadian ini kan terjadi di sekolah, jadi dia bisa menceritakan ini kepada orang tuanya. Kalau sudah, maka orang tuanya harus bertindak ke sekolah melaporkan kejadian ini. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan merusak mental dia sebagai korban. Nah, ini juga bisa merambat ke teman-teman lainnya, gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk psikolog. Bagaimana sebenarnya yang memotivasi seorang anak melakukan tindak bullying? Faktor dari pelaku ini macam-macam ya. Bisa jadi dari keluarganya. Nah, itu mungkin di keluarganya dia mengalami atau melihat orang tuanya yang melakukan sesuatu itu dengan cara marah gitu. Umpamanya meluapkan emosinya itu dengan cara marah. Nah, dia meniru kejadian tersebut dan melakukannya kepada temannya. Nah, bullying ini kan macam-macam, bukan hanya dari fisik, tapi juga dari segi
verbal seperti yang terjadi pada si korban ini. Ini kan verbal ya, karena omongan. Ini juga bisa terjadi karena bentukan orang tuanya, seperti itu. Mungkin di keluarga terdapat masalah. Nah, dia itu meluapkan emosinya itu kepada si temannya di sekolah. Itu. Jadi tadi menurut psikolog bahwasanya korban ini terlalu tertutup, tidak mau terbuka atau bersosialisasi. Kemudian yang motivasi orang lain juga kan bisa berpengaruh dari faktor keluarga, dari orang yang membuli tadi. Baik itu keluarganya seperti apa, itu dapat berpotensi menjadi anak yang bully. Kemudian juga faktor dari korbannya sendiri yang mengakibatkan pelaku lebih tertarik untuk membuli korban dengan kejadian tersebut. Untuk orang tua mungkin bisa mengasih pendapatnya bagaimana tindakan orang tua ini terhadap kasus bullying Ya Mas, apa? yang terjadi di sekolah. Tindakan bullying yang terjadi di sekolah. Pendapat saya kan, saya tahunya dari sosmed gitu ya Mas ya. Kalau ya bullying itu untuk apa ya Mas ya? Kadang itu bisa ngedonin apa ya, korbannya. Jadi kalau menurut saya itu kalau misalnya anak saya sampai seperti itu, kena kayak gitu, saya akan menasihati anak saya dan menuliskan anak saya untuk tetap apa ya, kayak misalnya dia sampai remaja di rumah, saya akan ya katanya itu tuh dia saya kasih semangat dulu buat tetap sekolah dulu. Kalau memang besokannya dia masih tetap seperti itu, maksudnya diem terus ya nggak mau cerita apa, tertutup banget anaknya, pokoknya sampai untuk saja anak saya nggak sampai bunuh diri ya Mas. Jadi ya kalau misalnya sampai benar-benar depresi, saya akan menasihati si pelaku juga, karena pelaku tuh ya utama gitu loh, yang apa ya, yang mendobrak otak anak saya untuk ngedown gitu Mas, gitu. Ya. Terus kemudian bagaimana sih respon dan tindakan orang tua jika terjadi kasus bullying ini terhadap anak di sekolah atau ketika hal tersebut terjadi terhadap anak Anda di sekolah? Jadi tadi Respon. saya akan anak saya dulu, apakah dia kayak ya jelasnya dia nggak mungkin ngaku ya Mas ya bahwa dia kena bully atau gimana, itu nggak mungkin. Tapi dengan kayak gitu tuh saya akan nanya saya dulu, baru kalau misalnya emang nggak mempan di anak saya akan langsung menasihati secara agak apa ya, agak menekan ke si pelaku yang membuli anak saya, begitu Mas. Tapi saya juga akan mendiskusikan ini terhadap gurunya, bagaimana bisa sampai anak saya kena bully, bagaimana perhatian gurunya terhadap murid-muridnya itu, gitu. Berarti terhadap seluruh aspek yang terkait gitu ya, terhadap Ya, guru, benar. terhadap korban dan terhadap pelaku, terutama Ya. kontrol orang tua juga sangat berpengaruh ya. Ya, Kemudian orang tua juga ini ya, sebagai orang tua juga bagaimana sih peran penting terhadap anak ketika kasus bullying di sekolah ini terjadi? Apa gimana Mas? Sebagai orang tua kan Anda, bagaimana peran penting Anda terhadap anak ketika terjadi kasus bullying di sekolah? Terhadap anak saya apa gimana? Terhadap anak yang terjerat kasus bullying di sekolah ini, Ya saya pertama ya tadi. peran penting Saya orang akan, tua gitu. ya itu tadi pertama saya akan menasihati anak saya dengan baik-baik bahwa dia sama temannya kan juga, kalau mungkin kadang tuh bullying itu dia mungkin
karena ada suatu cacat apa gimana kan Mas, pasti kena bully itu jelas. Kayak kurang good looking sedikit situ, temannya itu sudah membuli dia. Jadi kan anak saya akan mendobrak dia untuk tidak merasa insecure, walaupun mungkin semua anak merasa kayak gitu. Padahal sebenarnya itu kalau misalnya kita lihat-lihat juga semua anak itu merasa berkekurangan gitu kan Mas. Jadi anak saya akan saya dobrak untuk tetap merasa tidak insecure itu tadi Mas. Kalau misal dari pihak orang tua tidak, misalnya anak tidak bisa berubah gitu ketika dinasehati, apakah sebagai orang tua juga akan menganjurkan ke psikolog, ke layanan Iya, psikolog? iyalah Mas, jelas itu. Psikolog juga punya peran penting untuk membangun mental down anak saya tadi. Anak saya kan kena bully terus, mungkin psikolog kalau dari saya mungkin dia tidak mungkin terbuka sebanyak ke psikolog mungkin ya Mas, karena mungkin kalau ke orang tua takutnya dia salah ngomong apa gimana, tapi kalau ke psikolog mungkin dia lebih lebih terbuka karena merasa psikolog itu orang lain dan dia tidak setiap hari bertemu. Jadi kan kalau sama orang tua kan mungkin dia merasa malu, jadi nggak terbuka. Terus kalau psikolog tuh mungkin lebih terbuka. Jadi saya akan menyarankan kalau emang dari nasihat dari saya nggak nggak diabaikan sama dia, jadi saya akan menyarankan ke psikolog. Baik, terima kasih untuk orang tua. Ya, Kemudian sama. saya lanjutkan ke guru. Bagaimana sebagai Jadi itu sudah terbiasa kita mengatasi hal-hal tersebut. Tapi itu membuat suatu pembelajaran dari segi apapun itu agak bahasanya itu agak terhentilah karena ada momen-momen bullying tersebut. Itu membuat suatu individu yang lain dari teman-temannya, dari teman yang lain, itu membuat tidak bisa fokus dalam pelajaran. Itu kemudian bagaimana di mata respon guru dan itu. tindakan yang dilakukan guru jika terjadi kasus bullying ini di dalam sekolah? Yang pertama, ini kan kalau bullying kan ada pelaku, ada yang korban. Nah, Iya. lucunya di tempat kita itu yang kita harus lebih waspada itu si yang pelaku dulu. Jadi korbannya kita kita urus yang kedua. Jadi kita mengurus yang pelaku dulu. Si pelaku dipanggil, dikasih arahan, dikasih omongan, seperti hanya sesama anak kecil juga, bahwasanya misalnya kalau kamu menyakiti sama, ntar kamu punya teman, apalah gitu, kasih omongan. Kalau itu nggak berhasil, kita kasih tindakan yang lain atau sekedar hukuman lari muter lapangan. Kalau nggak bisa yang itu, kita panggil orang tua. Seperti itu ya. Iya. Lalu bagaimana peran penting seorang guru ini ketika terdapat kasus bullying anak sekolah? Gimana? Peran penting seorang guru terhadap anak bullying ini, apakah selalu mendampingi atau bagaimana? Kita mungkin sewajarnya saja sih. Sebenarnya kan kalau sifatnya bullying itu kan ada karena suatu keganjalan di lingkungan tersebut kan. Misalnya dari segi terciptanya bullying ini kan sebenarnya kan lingkungannya ketidakcocokan, misalnya ada anak yang kayak gini, terus kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. Nah kita kan melihatnya secara luas, mulai dari mengajar kita pantau terus mulai dari istirahat kita pantau terus, mulai dari orang tua biasanya konsul ke kita, oh anak gini kayak ini kayak gitu. Itu kita dapat informasi secara lengkap mulai dari pertama masuk sekolah sampai pulang sekolah. Jadi kita bisa mengatasi dengan hal yang tadi, memanggil atau memberi misalnya
untuk mencegahnya itu juga kita memberi kayak suatu pelatihan kayak maksudnya itu kayak masukan-masukan itu, terus memberi pelajaran yang sifatnya kayak olahraga. Jadi dari hal-hal tersebut itu membentuk lagi kemesraan dan tidak ada yang membuli gitu loh Mas. Soalnya kan kalau saya lihat di sekolah itu bully itu adanya karena si anak itu tidak ada kegiatan, terus ada perbedaan bentuk misalnya dari apa di luarnya di luar lingkup sekolah itu aja. Kalau misal dari pihak sekolah sudah tidak sanggup, bagaimana cara menangani korban bullying ini? Apakah dilarikan ke psikolog atau bagaimana? Ataukah cukup ke guru BK Mungkin saja? mungkin cukup ke guru BK ya, soalnya kan bullying di sekolah kan hal normal, itu pasti dengan guru BK sesuai pengetahuannya, sesuai apa yang dialami juga gitu. Oke, untuk guru telah menyampaikan apa yang sudah saya pertanyakan. Jadi pada kesimpulan tema ini yaitu bahwasanya korban merupakan korban bullying di sekolah yang mengakibatkan gangguan stres pasca trauma, yaitu gangguan yang terjadi setelah kejadian bullying ini yang masih membekas, sehingga ketika kejadian ini teringat maka secara otomatis penyakit tersebut akan terulang kembali mengakibatkan yang namanya gangguan stres tersebut. Jadi seperti itu kesimpulan dari saya. Terima kasih untuk korban, untuk psikolog, orang tua, dan guru telah meluangkan waktunya. Itu saja, saya selaku moderator, Sarfarudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.